از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda dalam program Lafaz Al-Masih, di mana dalam program ini kita akan mengupas berkenaan dengan sabda-sabda daripada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Masih Maud yang terkompilasikan dalam kitab Malfuzat. Saya Usama Ibnu Hasan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan akal dan wahyu. Ya, jika pada episode sebelumnya kita membahas tentang akal, pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan akal dan wahyu bersama narasumber kita, Bapak Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad. Mari kita sapa beliau. Pak, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selama 25 menit ke depan insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan beliau berkenaan dengan akal dan ilham atau wahyu. Pak, di dalam Islam dikatakan bahwasanya Islam itu agama wahyu. Berkenaan dengan hal ini, apakah Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan sebuah petunjuk bagaimana kita menyikapi akal dan wahyu ini, Pak? Karena banyak orang-orang orientalis di luar mengatakan bahwasanya Islam itu bukanlah agama yang sempurna. Ada pertentangan-pertentangan di dalamnya, wahyunya tidak sesuai dengan akal dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana Pak menurut Bapak? Hadrat Musallam di dalam sabda beliau dalam kitab Malfuzat bahwasanya beliau bersabda, akal itu sangat tidak mungkin tanpa dibarengi atau dipasangkan dengan ilham atau wahyu. Sebagaimana pernah saya katakan di episode yang lalu, bahwasanya setiap Allah menciptakan apapun di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan. Mata dengan cahaya, telinga dengan udara, dan akal manusia itu pasang dengan ilham. Karena manusia tidak akan pernah memahami apapun tanpa dibarengi dengan wahyu atau ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sungguh naif, kata beliau, sangat naif sekali manusia yang menafikan adanya ilham atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia itu adalah tadi nur Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan ke bumi melalui akal manusia. Nah sekarang di kalimat ihdinas siratal mustaqim, Hujur mengajarkan doa itu, sejatinya apa? Ketika manusia meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bagaimana caranya Allah memberikan petunjuk? Dan kepada apa Allah menitipkan nurnya itu? Selain kepada akalnya. Jadi ketika manusia bisa menciptakan handphone hari ini, bisa menciptakan alat teknologi yang canggih hari ini, sejatinya itulah ilham Allah yang turun ditangkap oleh akalnya manusia. Gitu. Jadi artinya sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal tetapi tidak menurunkan ilham atau wahyu. Kenapa? Karena untuk memahami sesuatu itu, akal manusia itu pasangannya adalah ilham. Gitu. Ya. Dikatakan bahwasanya Islam itu adalah agama wahyu ya Pak. Bahkan di dalam surah An-Najm pun disebutkan in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya apapun yang diturunkan kepada Rasulullah SAW hingga kemudian terkompilasi dalam bentuk Al-Quran itu semuanya adalah pure wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada campur tangan atau embel-embel perkataan pribadi daripada Hadrat Rasulullah SAW. Apa betul seperti itu, Pak? Iya. Jadi itulah salah satu kelebihan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya beliau tidak akan pernah berbuat apa-apa, beliau tidak akan pernah berucap, berkata-kata, bertingkah laku tanpa ada wahyu Allah SWT. Sehingga Allah deklarasikan di ayat itu, antiku anil hawa in huwa wahyu yuha ila. Allah Muhammad tidak akan pernah berkata-kata apapun sebelum Allah
memberikan wahyu kepadanya. Jadi sering dalam aktivitas beliau ketika sahabat bertanya manhum ya Rasul, maksudnya apa itu ya Rasul? Rasulullah SAW selalu diam selama Allah belum memberikan pemahaman dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau mengandalkan pemahaman manusia, kata Allah Hadrat mengatakan itu adalah logika kering yang ciri khasnya adalah mereka dominannya berkata-kata. Jadi kata-katanya yang banyak. Padahal Allah Ta'ala di Quran mengatakan uli audi wal absor. Artinya mereka lah yang pemilik kekuatan dan pandangan rohani yang tajam. Gitu. Bukan, tidak pernah Allah mengatakan uli al lisan, bahwasanya Allah tidak pernah katakan pemilik perkataan gitu. Karena orang-orang yang di luar yang selalu mengandalkan akalnya itu dominannya adalah mulutnya yang banyak bicara. Sementara Allah SWT memperlihatkan baginda Rasulullah SAW itu bukan perkataan yang banyak, tetapi perbuatannya, amaliyahnya yang banyak. Seperti itu. Baik, tadi menarik dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, beliau terkadang terdiam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya bagaimana cara ilham atau wahyu itu datang kepada para nabi dan seperti apa rasanya itu, Pak? Iya, kalau kita tengok Al-Quran ya, Hadrat Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ini salah satu tanda bahwa Allah Ta'ala itu maha hidup. Jadi kalau hari ini orang menyembah Tuhan, terus hari ini Tuhan pun diam, artinya apa? Dipertanyakan Tuhan seperti apa. Sementara yang kita butuhkan Tuhan yang hidup. Nah, salah satu bentuk wujud Tuhan yang hidup adalah Allah berbicara. Nah, bentuk bicaranya Tuhan adalah wahyu, bisa ilham, bisa kasab. Jadi dalam Al-Quran surah Asy-Syura ya, jelas dikatakan Allah Ta'ala akan berkata-kata dengan hambanya itu, li basyarin, dengan manusia itu dengan ada 3 cara. Yang pertama min waril hijab, di belakang tabir, wahyan dengan wahyu langsung, atau dengan asar rasulan mengutus seorang utusan Tuhannya. Ya ternyata utusan Tuhan datang di muka bumi ini sejatinya adalah Allah dalam proses sedang menurunkan ilham dan wahyunya dalam wujud para utusan Tuhan. Bisa Jibril yang datang kepada utusan manusia Rasulullah SAW seperti itu. Jadi wahyu itu tidak melulu harus turun kepada seorang utusan ya Pak ya. Bisa juga kepada orang-orang lainnya seperti mujadid, para sufi dan lain sebagainya gitu Pak ya. Nah, bagaimana sebetulnya Pak kedudukan akal dan wahyu itu Pak dalam memandang hukum-hukum Islam? Iya. Jadi sejatinya gini, akal dan ilham itu satu pasang yang Allah ciptakan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Sehingga apa? Ketika Allah telah memerintahkan dalam bentuk syariat kepada kita di dalam Al-Quran itu perintahnya pasti akan bisa dicerna oleh akal manusia. Tidak mungkin tidak. Ketika Allah misalnya menyuruh akimi sholat, dirikanlah sholat. Rasulullah SAW diberikan tata cara sholat seperti ini. Jadi semua perintah Allah Ta'ala itu adalah perintah-perintah yang tidak mungkin tidak masuk akalnya manusia gitu. Justru yang akan kita pertanyakan kalau ada ajaran agama yang menyuruh sesuatu tapi akalnya menolak. Kenapa? Tidak mungkin, manusia tidak mungkin ini bisa dilakukan. Gitu. Oleh karena itulah akal, ilham dan akal atau wahyu dan akal manusia itu satu pasangan yang tidak mungkin akan bertentangan. Sejatinya tadi wahyu itu turun dari bumi untuk melihat potensi dalam diri manusia, yaitu akalnya. Maka oleh Imam Salam selalu dianalogikan seperti butiran air hujan yang turun di muka bumi ini untuk mencari potensi tanah mana yang bisa menumbuhkan bunga-bungaan, buah-buahan yang segar. Karena ada tanah ketika dituruni air hujan itu yang tumbuh hanya samak dan belukar. Artinya potensi akalnya tidak berkembang gitu. Lain hal dengan orang yang tadi. Nah, kenapa akal ini tidak bisa berkembang tadi? Ada hal yang tidak bisa dilakukan. Maka kata Rasulullah SAW, satu-satunya cara untuk membuat akal kita berfungsi, memunculkan potensi itu dengan cara apa? Pensucian jiwa. Kalau bahasa syariatnya kan tazkiyatun nafs. Jadi kuwati kudsiyah gitu ya.
Jadi ketika orang menempuh jalan itu, maka orang macam ini akan banyak disirami oleh ilham dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan wahyu bisa turun kepada selain nabi, lalu mengapa belakangan ada ungkapan bahwasanya wahyu itu ya sudah berakhir di masa Rasulullah SAW, karena Islam adalah agama yang sempurna dan Allah tidak lagi menurunkan wahyu kepada seorang pun. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Itulah. Jadi akan malaikat Jibril pensiun dong. Ya. Gitu, Pak. Jadi gini, itu yang justru kita pertanyakan hari ini. Kalau manusia selama ini diberikan akal, terus wahyu tidak ada, itu yang justru tidak masuk akal. Kenapa? Karena ketika kita punya mata, terus tidak ada cahaya, terus apa fungsinya mata? Tidak akan pernah berfungsi. Selama mata masih ada, maka cahaya akan terus Allah berikan. Sama juga ketika akal manusia masih ada di muka bumi ini, sebagai perangkat untuk menerima sinyal Allah SWT itu, maka wahyu itu pasti akan terus ada. Nah ini yang masalahnya, tadi cara pandang, cara memahami, maka Masih Maud selalu mengatakan, orang-orang di luar memahaminya tadi, akalnya ini tidak berfungsi. Kenapa? Kesucian jiwanya yang tidak ditempuh. Maka Masih Maud katakan, orang yang akan mendapat bisikan Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang melalui jalan ketakwaan. Jadi takwa ini sejatinya yang akan membuat pensucian jiwa itu muncul. Nah bagaimana kita akan bisa menyaksikan keagungan Tuhan sekarang kalau Allah Ta'ala tidak pernah memberikan pemahaman kepada kita? Maka akal manusialah sebenarnya yang paling besar, yang perlu dimanfaatkan untuk bisa memahami kebesaran keagungan Allah SWT. Nah kita bisa paham A, B, C, D itu, sejatinya Allah Ta'ala menurunkan ilham. Itu yang, karena orang menganggapnya seolah-olah wahyu itu harus bentuknya syariat. Sehingga dengan terputusnya, dengan wafatnya Rasulullah SAW, seolah-olah Allah SWT tidak butuh. Islam sempurna. Kita tidak pernah memusmalahkan kesempurnaan Islam. Islam itu sudah sempurna, iya. Tapi masalahnya kesempurnaan itu kan perlu pemeliharaan. Tidak mungkin barang yang sudah diciptakan terus dipelihara akan terus abadi baik. Gitu. Jadi artinya konsep ilham Allah Ta'ala itu mainkan untuk pemeliharaan selanjutnya. Maka itu jelas-jelas di Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan. Masih selalu menjelaskan bahwasanya kenapa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Kenapa Allah Ta'ala selalu membimbing dengan ilham dan wahyunya. Dan itu diminta oleh manusia. Ihdinas syiratal mustaqim. Jadi kalau kita memahami, Masih bersabda, kalau kita memahami doa itu nyaris tidak mungkin ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak menurunkan wahyu hari ini. Kenapa? Cara membimbing Allah kita bagaimana? Caranya. Kalau Allah Ta'ala tidak bicara apa-apa. Cara bentuk mengabulkan doanya Allah seperti apa? Kalau Allah Ta'ala tidak ini. Malah masalahnya ada makhluk yang terus bicara, sementara Tuhannya diam. Kan summa na'udzubillah. Nah ini pasti ada salah dengan cara pikirnya. Maka Allah terus mengatakan, afala ta'qilun, coba gunakan akal kamu. Kalau manusia saja ngomong tiap hari, terus kenapa Tuhan diam? Gitu. Artinya apakah akal kalian itu berfungsi atau tidak kan gitu? Seperti itu. Baik, setelah kewafatan Rasulullah SAW, kita tahu ya banyak nih Pak nabi-nabi palsu. Mereka mengaku memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah wahyu yang mereka terima itu adalah wahyu setan atau wahyu dari Allah Ta'ala? Bagaimana cara membedakan kedua bentuk wahyu tersebut, Pak? Nah itu tadi kan, tadi di awal-awal Masih Maud juga bersabda bahwasanya mengutip Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu firsatul mu'minin, innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang-orang beriman, karena sejatinya mereka melihat dengan nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya mudah cara membedakan yang asli dan dengan imitasi itu. Artinya apa? Semuanya dikasih tanda. Tanda kebenaran dikasih, tanda kepalsuan juga dikasih. Jadi ketika ada orang mengaku sebagai utusan Tuhan, tapi perilaku, tingkah laku, tata cara, ucapan dan lain-lain, sementara tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Yang berikutnya, dukungan dari pemberi wahyunya, apakah ada atau tidak. Maka Masih bersabda, kalian datang ke saya dan hiduplah bersama saya kalian, supaya kalian bisa menyaksikan bahwa Allah Ta'ala yang maha hidup hari ini masih bisa bicara dan mengabulkan doa.
Dan aku bisa membuktikan kepada kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih berkata-kata dan masih memberikan dukungan kepada saya. Ya sebenarnya itu yang membedakannya. Kelihatan dari tanda-tanda, dari sikap dan tingkah lakunya kelihatan sekali. Seperti itu. Baik. Nah, terakhir nih Pak, apa perbedaan filosof dan nabi? Karena kita ketahui bahwa seorang filosof adalah seorang pemikir yang ulung tentunya ya, dan bahkan di buku-buku di universitas, di perguruan-perguruan tinggi banyak sekali mengutip perkataan-perkataan para filosof itu, Pak. Ya, bahasa Masih Salam, mereka itu adalah pemilik logika atau akal yang kering dan dangkal. Karena mereka didasarkan kepada pemikirannya mereka, tidak berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya yang membedakannya apa kata beliau? Mereka itu bahasanya yang banyak. Jadi kata-katanya yang banyak, bukan perbuatannya yang banyak. Jadi bedanya Nabi dengan para filosof itu, mereka itu retorika. Jadi hanya di kata-kata, hanya sampai di kata-kata aja. Itu salah satu ciri khasnya kata beliau. Jadi lisannya yang dominan. Pada Allah tadi Qur'an dikatakan ulil audio wal absor. Seorang utusan Tuhan itu khasnya itu punya kegigihan dan punya pandangan rohani yang tajam. Dengan mereka pada Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan ulil al-lisan, bahwasanya pemilik kata-kata. Rasulullah SAW itu jelas dalam amaliyah yang membedakannya, bukan dari kata-katanya. Bahkan para nabi tidak banyak berkata-kata, tapi banyak amalnya. Nah, filosof-filosof ini karena memakai akal atau pikiran mereka sendiri, bahasa Muslim itu logika yang kering dan dangkal, sehingga apapun yang dikatakannya tidak akan berakar kuat di dalam kehidupan manusia ini. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para utusan Tuhan. Hari ini kita menjadi saksi apapun yang dikatakan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, yang pada saat itu akal manusia nyaris tidak pernah mengatakan apakah mungkin ketika Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertemukannya dua lautan, komunikasi akan semakin didekatkan. Itu sangat-sangat nyaris saat itu. Saat itu orang sudah berpikiran tidak mungkin. Tapi ternyata apa yang dikatakan Rasulullah itu hari ini kita menjadi saksinya atas benarnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah. Itu yang membedakan Antara filosof dan dengan para utusan Tuhan. Mungkin kalau nabi mah dia bersaksi saya nih pernah melihat Tuhan. Kalau filosof mungkin mungkin Tuhan ada gitu, Pak. Hanya dengan logika. dengan logika mereka. Ini mereka. harusnya Tuhan ada nih karena ini nggak mungkin alam semesta ini ada kalau nggak ada sesuatu mungkin seperti itu, Pak ya. Jadi pada intinya tuh perbedaan seorang filosof dengan nabi itu mungkin nih ya, Pak. Kalau misalkan nabi dia bersaksi Tuhan itu ada, saya sudah berjumpa. Sedangkan filosof mungkin akan berpikiran Tuhan ini seharusnya ada. Cuman karena filosof ini belum pernah atau tidak pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia berpikiran seperti itu kali, Pak ya. Ya, jadi kita kembali ke pernyataan Hatim Salam bahwa akal sejati itu datangnya dari langit. Jadi artinya bersamaan dengannya nur Allah turun. Jadi akal itu akan selalu dibimbing dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam maksudnya gini, masing-masing bersabda begini. Jadi ketika Allah menurunkan nurnya ke muka bumi ini untuk mencari potensi-potensi ini. Maka tadi kan muncul potensi-potensi para filosof salah satunya kan. Ternyata ini adalah ibarat tanah yang gersang, yang kering, yang hanya bisa memunculkan semak dan belukar. Nah, di antara makhluk-makhluk ini ternyata ketika nur ilahi itu muncul dan ditangkap oleh perangkatnya akal itu, maka muncullah manusia-manusia yang tadi punya ketajaman firasa, ke batin gitu ya. Nah, oleh karenanya ketika mau memfungsikan akal dengan sesungguhnya, masih mau bersabda, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena tadi untuk bisa membedakan, karena manusia itu diciptakan dalam fitrahnya Allah. Kita tidak akan pernah bisa memunculkan sifat rahmannya Allah, sifat keagungan Allah Ta'ala tanpa ada pemicu untuk memunculkannya. Nah, para filosof ini dia hanya menggunakan akalnya,
tidak menggunakan, tidak bisa menangkap sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dilakukan itu berdasarkan akal dan pikirannya. Sehingga mereka kan selalu nanya, di mana Tuhan? Seperti apakah Tuhan? Kenapa mesti ada Tuhan? Gitu. Sementara kalau kita yang mendapatkan ilham Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin ditanya di manakah Tuhan, adakah Tuhan? Kita cukup sudah mengatakan bahwasanya bukti adanya Tuhan dengan adanya kita. Hari ini kita bisa mengatakan, kenapa Anda percaya kepada ada orang yang menciptakan handphone? Karena handphonenya ada. Kan tidak perlu apa ada orang yang bertanya, siapakah yang menciptakan handphone? Dia tidak perlu nanya itu, tapi dia pegang dan menggunakannya. Artinya apa? Kalau akalnya sehat, dia akan berpikir, oh iya, pasti ada yang menciptakan. Ketika kita pakai kendaraan, kita pakai mobil, apa kita pernah mengatakan siapakah yang menciptakan mobil ini? Tapi mobilnya ada, artinya apa? Pasti ada yang menciptakannya. Gitu. Nah, orang filosofi tidak ke situ arahnya. Nah, ketika akal kita dengan nur Allah Subhanahu wa taala itu, ketika mengatakan adakah Tuhan? Tuhan itu ada. Buktinya Tuhan ada apa? Ada kita, ada bumi dan langit, ada pergerakan, ada sebuah ciptaannya. Seperti hari ini yang paling mudah adalah ketika Anda pegang handphone. Kalau kita tanya, apakah handphone ini jadi sendirinya? Tentu tidak. Ada yang membuat. Dan pertanyaan siapa yang membuatnya? Anda tidak perlu tahu. Sekarang Anda sudah memegang. Gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, kaum filosof tidak ke situ arahnya. Jadi kan masih berkatakan kering. Sehingga apa? Menterjemah sesuatu dengan logika. Dengan logika keluar kata-kata untuk menutupi kelemahannya, maka banyak berkata-kata. Gitu. Mungkin itu juga lah yang terjadi kepada mereka yang akhirnya berputus asa mencari keberadaan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tak bertuhan seperti ateis gitu Pak ya. Ya. Baik Pak, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Dari perbincangan kita berkenaan dengan akal dan ilham ini, kita sudah memperoleh banyak sekali pengetahuan, pencerahan dari Bapak Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad, bahwasanya akal dan ilham itu, atau akal dan wahyu itu, mereka itu pada hakikatnya berpasang-pasangan, sebagaimana berpasang-pasangannya siang dengan malam, bulan dan matahari dan lain sebagainya. Sehingga ilham ini, kedudukan ilham ini adalah seperti seberkas cahaya yang bisa menyinari akal, gitu, seperti itu Pak ya. Baik, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita bicarakan, tapi sayangnya Pak, waktu kita sudah berakhir. Dan terima kasih sekali lagi pada Bapak atas perbincangan kita kali ini. Semoga kita semua memperoleh wawasan dan pengetahuan. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad berkenaan dengan akal dan ilham. Ya, saya Usama Ibnu Hasan dan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.